Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat pagi, selamat malam di tempat kalian semuanya. Lama yang nggak berjumpa ya. Di momen-momen tertentu kita sudah atau saya beserta tim sudah melanglang buana, sudah berpetualang, sudah membahas tentang misteri, sudah tentang spiritual, tentang keagamaan dan seterusnya. Nah, ini hari ini saya pengen apa ya? Mungkin akan beberapa kontennya akan terus dikembangkan yaitu tentang monolog tentang pendidikan. Saya tertarik ngomong masalah pendidikan sebenarnya sudah lama sebenarnya, cuma di benak atau di pikiran saya belum sudah ada. Nah ini waktunya ngobrolkan untuk beberapa beberapa video atau beberapa sesi atau mungkin banyak-banyak sesi. Nah, topik saya adalah guru siswa harus sejahtera. Kenapa? Karena kalau keduanya itu tidak sejahtera, ya, in apostrophe dalam tanda kutip, tentunya bagaimana suatu pembelajaran, proses belajar mengajar bisa berjalan maksimal. Kan agak sulit ya, agak sulit. Walaupun kata sejahtera itu tidak hanya masalah ekonomi, ya, walaupun itu juga sih, cuma sejahtera itu meliputi sejarah dalam uh, aspek batinnya, tentunya juga jasmania. Ya, kita ngomong ke siswa, kemudian ke guru ya. Sejahtera, saya mengambil sedikit teori dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar, bahwa siswa harus benar-benar mempunyai apa namanya bahasa yang kita lagi ngetren ini kemerdekaan atau yang saat ini lagi ngetren guru kemerdekaan untuk atau kebebasan dalam tanda kutip lagi untuk mengembangkan semua bakat mereka ya tanpa belenggu. Nah, permasalahannya bukan permasalahan mungkin ya atau aspek yang kita harus perhatikan adalah membebaskan atau memerdekakan anak untuk berkembang. Kita harus hati-hati benar. Karena memerdekakan bukan berarti melepaskan semuanya apa yang mereka sukai dan sebagainya. Terus itu melanggar misalnya melanggar norma kita biarkan atau sampai dalam tanda kutip dan kesekian kalinya memanjakan mereka dalam apapun tidak juga gitu loh. Nah, kesejahteraan dalam hal ini adalah ada satu konsep atau bahasa yang agak keren mungkin mind mapping data konsep yang dibuat oleh sekolah atau satuan pendidikan ya sehingga anak itu akan menemukan aduh kok dua kali akan mengetahui mengetahui alur atau bakat bakat mereka sehingga lagi-lagi theoretically berdasarkan teori kan bahwa anak itu secara kan punya guratan anu ya apa namanya bakar minat atau kalau kita pakai bahasa yang secara umum mereka lahir punya something special with itu sudah pasti itu. Kita atau anak-anak atau siswa dan atau pokoknya masyarakat secara keseluruhan tidak kalah loh dengan negara-negara lain sebenarnya. Negara lainnya bagaimana ya yang dikatakan apa namanya yang dikatakan negara maju dan sebagainya. Siswa anak-anak Indonesia nggak kalah itu, nggak kalah secara 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 apa namanya otak mereka dan sebagainya. Cuma perbedaannya mungkin mungkin saja ini asupan gizi, kemudian eh, situasi lingkungan itu di beberapa siswa itu berbeda dengan mereka-mereka yang dikatakan negara maju sehingga munculnya juga berbeda tapi basically gitu, we have the same potential gitu, kita punya potensi yang sama dan bahkan bisa lebih maju gitu, bisa lebih mengembangkan karena secara genetik ya secara genetika
kita itu negara yang kuat lah, negara, kalau kita merujuk pada sejarah bahwa kita terdiri dulu dari kerajaan-kerajaan yang kuat, kerajaan apa namanya, bangsa yang kuat dan seterusnya. Nah, kenapa lalu? Lah ini kenapa pola-pola pendidikan kita kok pasang surut gitu loh? Atau banyak surutnya begini? Enggak, maksudnya ya mengalami naik turun. Kalau menurut saya ya itu berarti konsep tentang bahwa siswa dan pengajar atau guru belum sejahtera di sebagian tempat mungkin mungkin bisa jadi seperti itu gitu. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi lalu bagaimana kita kita menanggapi hal tersebut? Tentunya kita nggak bisa ya terus, duh kok gini kok, aduh kok gini, dalam artian terus ya mengeluh mengeluh dalam artian apa nah, ngomong berapa kali saya dalam artian mengeluh kok, menyalahkan kok gini, enggak seperti itu. Tapi kita harus sebagai apa namanya, semua aspek harus bekerja sama, harus apa namanya, mampu untuk mencari mencari titik-titik nilai-nilai yang bisa dikembangkan tanpa 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 berharap berlebihan bahwa nanti harus tanpa berharap berlebihan bahwa harus ada campur tangan gini, campur tangan enggak. Tetapi kita harus mampu untuk bekerja sama sehingga mengatakan atau maksud saya untuk memunculkan siswa yang sejahtera bisa terjadi gitu loh. Sekali lagi, not only about the economy. Wih, nggak hanya masalah ekonomi ya, enggak. Tetapi bagaimana menciptakan kultur, menciptakan suasana gitu, menguatkan karakter yang benar-benar sesuai, yang benar-benar apa namanya, yang benar-benar dengan harapan kita untuk maju itu bagaimana ya, caranya bagaimana, lingkupnya bagaimana. Nah itu nanti di konten ini kita akan ngobrol-ngobrol, insya Allah ya, semoga videonya atau kontennya nggak berhenti di sini terus lanjut lama nggak bikin konten lagi. Tapi izinkan saya untuk mengajak sobat-sobat semuanya untuk apa namanya, berbicara khususnya masalah pendidikan. Pendidikan ini bisa luas loh ya. Bisa nanti pada skupnya keluarga, bisa nanti lingkungan, bisa jadi apa namanya, aspek apa bahasanya itu, eh, ekosistem atau ekosistem. Nah, artian ini saya ngambil istilah di beberapa literasi, di literasi ekosistem. Bisa jadi bahkan negara, bisa jadi bangsa dan sebagainya. Nah, kita akan ngobrol masalah itu. Nah, bagi teman-teman, silahkan give the comments atau give your opinion, beri pendapat, beri komen tentang ini ataupun tentang pendidikan ini. Gimana sih sebenarnya yang sejahtera itu ya, menurut Anda, menurut sampean semuanya gitu. Jadi sebagai warga 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 sekolah, maaf maksudnya warga secara umum atau warga pencaksilat atau warga apa ya, kita mampu untuk memberikan sesuatu yang terbaik senyambang kita masih diberi apa namanya, diberi nafas, diberi kehidupan oleh Tuhan, oleh Allah, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk minimal memberikan sumbangsih untuk lingkungan kita, untuk peserta didik, atau bahkan untuk kelak untuk anak cucu kita semuanya ya. Ya, semoga sekali lagi konten ini akan terus terus lanjut, terus berjalan for the next and then for the future gitu ya, kira-kira begitu. Boleh beri pendapat, boleh saran dan sebagainya. Nanti semoga tetap, sekali lagi semoga lagi ya. Semoga
terus nanti apa namanya konten ini untuk bisa berlanjut. Sekian, see you tomorrow atau see you next week atau bagaimana. Semoga kita, semoga lagi terus semangat semua.